Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisandia Fatimah Husna dengan NIM 2200031107 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview tentang pengertian model pembelajaran, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran expository, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran project based learning, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran PAIKEM, model pembelajaran kuantum, model pembelajaran kelas rangkap, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran tugas terstruktur, model pembelajaran portofolio. Nah, langsung saja, apa sih pengertian model pembelajaran? Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry. Apa sih model pembelajaran inquiry? Menurut Piaget, Wartono 1996 mengartikannya sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam artian yang lebih luas, yaitu siswa ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Apa sih model pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh dengan menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan mereka. Nah, selanjutnya model pembelajaran expository. Apa sih model pembelajaran expository? Yaitu model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi ajar secara verbal dari seorang tutor, pendidik atau pengajar kepada peserta didik atau peserta pelatihan. Hal ini bertujuan agar peserta mampu menguasai peran pendidik pada strategi expository memiliki peranan yang dominan karena bentuk pendekatan pembelajarannya berorientasi pada pendidik. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Dutch 1995, Problem Based Learning atau PBL adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu subjek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning (PJBL) adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil serupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerjasama dan sikap saling membantu untuk
menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh karena itu, pembelajaran ini biasanya disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Selanjutnya, model pembelajaran Paikem. Menurut Rusman, mengatakan bahwa Paikem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Paikem berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak, student center learning, dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan, learning is fun, agar mereka termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah dan mereka tidak merasa terbebani atau takut. Selanjutnya, model pembelajaran kuantum. Quantum teaching adalah metode pembelajaran yang berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Dalam pelaksanaannya, guru atau pengajar diharapkan untuk selalu melibatkan siswa sebagai subjek bukan objek. Dengan begitu, akan tercipta suasana gembira dan siswa juga bisa mendapatkan energi positif untuk belajar. Selain itu, dengan terus dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya di dalam kelas. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas dengan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru. Pembelajaran kelas rangkap merujuk pada suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih pada saat yang sama, serta menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap menekankan 2 hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa student center learning, sehingga guru tidak perlu membagi diri antara 2 ruang kelas untuk mengajar 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Maka dengan pembelajaran kelas rangkap, murid dari 2 kelas dapat bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama. Namun, masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Model pembelajaran kelas rangkap terdiri dari PKR 221, yaitu 2 kelas 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. PKR 222, 2 kelas 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. PKR 333, yaitu 3 kelas 3 mata pelajaran dalam 3 ruangan. Selanjutnya, model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu menjadi satu kurikulum yang koheren. Dalam pembelajaran terpadu, konsep dan tema yang saling terkait berbagai disiplin ilmu digabungkan untuk menciptakan pemahaman yang holistik dan kontekstual bagi siswa. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu berusaha untuk melampaui batas-batasan mata pelajaran yang lebih menyeluruh. Tujuannya adalah membantu siswa mengintegrasikan konteks yang lebih luas dan nyata, serta mengembangkan pemahaman yang mendalam dan konteks antara konsep-konsep yang berbeda. Selanjutnya, model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran tugas terstruktur adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada perencanaan pengorganisasian yang tepat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki beberapa karakteristik utama, seperti tujuan pembelajaran yang jelas, tahapan pembelajaran yang teratur, dan evaluasi hasil yang sistematis. Kelebihan pembelajaran tugas terstruktur antara lain memberikan tujuan pembelajaran yang jelas dan memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan baik serta evaluasi yang sistematis. Namun, pembelajaran tugas terstruktur juga memiliki kekurangan, seperti kurang fleksibel dan kurang memungkinkan siswa untuk berkontribusi secara aktif. Yang terakhir, model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan alternatif cara pelajar siswa aktif CBSA dan cara mengajar guru aktif atau yang sering disebut dengan CMGA, karena sebelum, selama, dan sesudah proses belajar mengajar guru dan siswa dihadapkan pada sejumlah kegiatan. Menurut Fajar Dakam Tani Reja,
Portofolio ini biasanya merupakan karya terpilih dari seorang siswa atau kelompok atau karya satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran portofolio di samping memperoleh pengalaman fisik terhadap objek selama pembelajaran, siswa juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pengalaman fisik berarti melibatkan siswa atau mempertemukan siswa dengan objek pembelajaran. Pengalaman mental dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada diri siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun atau merekonstruksi sendiri informasi yang diperoleh. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.